boleh mendaftar dan iki mumpung jek gratis apalagi ya potensi karaban iki mbok golek luar biasa, Pak. bocah cilik 1000 enak karaban iki. Dadi Luar biasa. memang wis turah-turah itu loh. Iya, Dan nanti dari situ kan muncul bibit-bibit Bibit yang bisa dipilih itu. Oke, Mas. Kita akan masuk untuk ke setiap tingkatan ya. Tadi kan sudah sejarahnya, semprotnya, romantikanya ya. Sekarang kita masuk ke tiga tingkatan panjenengan ya. Dari tiga tingkatan itu tadi sudah sampaikan untuk yang anak-anak SSB, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Pagi menjelang siang kita kedatangan tamu teman-teman anak-anak muda Karaban sebagai tokoh-tokoh di dunia persilatan, perolahragaan khususnya dalam sepak bola ya. Dan sebagai salam penyemangat kita untuk mengawali salam S3 Serba Serbi Sugiarto turun. Oke. Pak Turun, sebelum kita ngobrol banyak mengenai kiprah panjenengan ya di Desa Karaban juga terkait dengan olahraga maupun hal lain, monggo panjenengan dari ujung kanan orang-orang lama ini sampai ke kiri memperkenalkan diri. Monggo, Mas Ali. Assalamualaikum, nama saya Bapak Ali Arwan Asri dari Asipati, dari Karaban, Karaban. Pengurus Merpati. Wakil Merpati. Wakil ketua. Lanjut yang kedua. Ya, saya Wisudi, asli dari Karaban. Dalam pengurusan saya sekretaris, Pak. Sekretaris ya. Berikut. Saya Mas Supre dari Karaban. Status kepengurusan bendahara, Pak. Bendahara. Wah, ini wakil ketua dari bendahara komplit ini. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Sebagai klarifikasi dan agar tidak menjadi suatu pemahaman yang kurang pas, memang S3 TV pernah ketamuan lah teman-teman dari Nyuri dan sebagainya. Tapi hari ini kita bersyukur teman-teman kita kedatangan tamu panjenengan dan mungkin juga terkait turnamen dan sebagainya. Kita akan mengulik sedikit mengenai sejarah dari Merpati, problematika, terus perkembangan sampai dengan hari ini dan rencana ke depan seperti apa. Oke. Dari sejarah dulu. Saya Merpati awet aku pecadat ya Merpati rek. Itu Merpati. Karena itu kemarin waktu saya kedatangan teman-teman dari Karaban Tribun dan sebagainya itu sama atur, Mas, tetap kita solid di satu organisasi. Ini ada cabang dan anak-anaknya itu tidak masalah. Oke. Tapi harapan saya tidak mengurangi khidmat kita dan kekompakan kita. Itu saya pesannya gitu. Dan mudah-mudahan di depan bisa lebih dibicarakan dengan dewasa. Saya pikir gitu. Oke, Mas Merpati, keanggotaan terbuka untuk terutama untuk Karaban, terbuka. Siapapun anak muda, siapapun yang mau bergabung, berkontribusi olahraga silahkan, tidak ada batasan, tidak ada itu ya. Bahkan dari Merpati ini ada berapa leveling, Mas, dari segi usia? Monggo, Pak Ali. Kalau Merpati saat ini ada leveling sekitar 3. Ada 3 ya, kategori umur 40 tua, 40 ya. Terus ada umur yang U21 U21. Terus ada SSB itu. Anak usia dini. Usia dini berarti di bawah 16. Iya. Maksimal 12 ke bawah. 12 ke bawah ya. 12 ke bawah. Ada juga. Ada. Lumayan juga ya. Iya. Oke, sebelum kita kulik dari 3 leveling itu, kepengurusan sekarang sudah kabarnya kan per 3 tahun ya, dan disahkan oleh Bapak Kepala Desa dan juga menghadirkan para tokoh dan tokoh. Nek dari dulu sampai sekarang problematikanya apa, suka dukanya apa, Mas? Suka dukanya ya itu masalah pengurusan kadang itu kan namanya kan ya nyeneng nawang berah, memuaskan orang berah, wajar. Ya. Namanya pengurus itu memang kudu siap tinggal duduk-dudukan. Dadi aja wah aku pengurus terus mangkrek ra iso. Kita tuh pengurus apapun sah. Mesti ya tinggal duduk-dudukan, tinggal nyek-nyekan, memuaskan banyak orang kan repot, Pak. Gitu. Tapi apapun itu daripada ra enek. Ya, ini kan ada pengurus.
Jadi problem itu ya, sekarang pengurusan sudah solid dan disahkan oleh Bapak Kepala Desa ya. Dan sekarang mungkin yang sejauh ini per 3 tahun ya. Per 3 tahun ya. Per 3 tahun kepemimpinan, dan memang tadi kita ngobrol-ngobrol karena Karaban ini desa besar loh Pak. Wargamu ini 9.000-an nenek sekarang. 9.000 sama anak ya. 9.000 untuk ada, sehingga ini bisa menjadi satu panutan olahraga ini di bawah panjenengan. Katalah memang sebaiknya ada satu wadah organisasi pemuda itu yang di sana itu juga ada nama yang resmi, ADART-nya juga ada, dan nanti ada cabang-cabang dari masing-masing olahraga. Saya pikir kalau itu terjadi, alah Karaban ini paling kepenak loh bro. Mbok tuduk Pak piye gembrutuk kabeh. Asal bisa melihat itu loh, memang kuncinya adalah kekompakan dan kerukunan itu. Sejauh ini ya Merpati sampai dengan sekarang kan pasti ya mengalami pasang surut. Betul. Melonjak dan lain sebagainya, baik dari segi organisasi maupun prestasi. Ya. Coba mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk prestasi nih Pak ya, kalau prestasi kita tahu sendiri lah. Karaban itu diakui di Pati. Bahkan yang dulu-dulu udah sampai luar kota, senior dulu. Kalau untuk saat ini alhamdulillah setiap turnamen baik dari pengurus yang dulu sampai sekarang itu dapat juara terus. Alhamdulillah. Enggak, itu untuk turnamen. Tapi yang jadi kendala saat ini kan mencari bibit yang bisa diajak untuk turnamen. Di lokal Karaban sendiri itu sangat sulit Pak. Karena apa? Pemuda sekarang kan banyak yang menyimpang. Untuk olahraga itu kurang minatnya, minim. Jadi untuk kami yang paling sulit itu untuk mencari bibit yang siap diangkat ke turnamen. Kalau untuk prestasi alhamdulillah sampai saat ini ada 3 kalau enggak 4 juara lah. Oke. Nanti coba kita itu akan kupas masing-masing tingkatan tadi yang level SSB ya. Terus U16 dan U40. Kembali ke organisasi, Mas. Jenengan saya yakin pengurus semua ini memang niatannya adalah ingin membesarkan organisasi dan Karaban, khususnya dalam hal olahraga gitu. Wajar ya tadi saya sampaikan kadang ada masalah dan sebagainya. Tapi intinya panjenengan kan siap toh berkolaborasi, berbicara atau berkomunikasi dengan semua pihak ya untuk usahalah bareng-bareng digawe sing rukun sing apik itu siap ya. Sangat siap. Sangat siap. Bahkan terbuka 24 jam ya. Iya itu. Nah, ini teman-teman. Jadi dengan segala hormat memang tatkala niatan sudah muncul saya yakin dengan gini secara terbuka disampaikan harapannya memang bisa dikomunikasikan secara baik. Dan apalagi tadi ada regenerasi dan sebagainya berarti kan banyak ini isu yang berkembang nih. Oh ini Pak, ini banyak pemain kita hanya masuk 2 dan sebagainya. Ternyata nanti juga terpatahkan juga ya. Kita nek jenenge main pengen menang untuk pemain wajar ya. Tapi kan mana juga gitu. Pemain nasional banyak dari luar negeri loh. Cuman kan jangan sampai mematikan potensi anak-anak itu. Tapi dari sisi komposisi sudah terpenuhi Mas. Sudah. Berapa persen kira-kira yang antara yang ngambil dan asli putra daerah? 60%. 60% di dalam, 40% di luar. Itu ya. Berarti 6/4. Katakanlah dari 11 itu yo antara 65 gitu lah, atau 74 sama cadang dan sebagainya. Seperti itu dan harapannya untuk ke depan bisa ditingkatkan. Oke. Nanti dari situ berarti nggak ada masalah bicara dengan semua unsur bahkan oleh masyarakat, karena selaku masyarakat saya juga bagian dari warga Karaban sangat mengharap Mas prestasi sehingga ini bisa melejit ya. Sehingga ini saya juga menghimbau untuk para pengusaha dan warga Karaban, tolong cah nom-nom iki dibantu rek. Nek rasane bales dengan iki sapa? Apa nangis sampe sapa iki? Apa niki ono sewu. Ada wis masing-masing pengurus sejauh ini tombok ya. Tukang tombok toh? Tukang tombok. Ono sing tombok armada, ono sing tombok terus macam-macam itu. Waktu tenaga gitu ya. Nggih. Oke. Jadi tak anggap clear enggak ada masalah dan bahkan kalau diperlukan kita juga bersedia untuk
mengakomodir. Ayolah linggih bareng-bareng. Nah, misalnya di mana, bisa di sini, di mana tempat ya. Nanti kita bantu apa kita mau. Sepenting tujuannya adalah untuk memajukan sepak bolaan dan rukun. Itu toh. Ya saya minta itu. Ya. Jadi nggak ada ya. Senioritas dan sebagainya itu bisa nanti masalah organisasi wajar. Nanti ada pembenahan, ada usulan dan sebagainya. Dicari jalan tengah, tidak bisa dipaksa, tapi jalan tengah. Tapi sejauh ini, saya sebelum ke anggota, saya bedah dulu yang terkait dengan lapangan. Lapangan ini kan macam-macam nih, Senin sampai Minggu ya. Itu bagaimana sejauh ini pengaturannya, Mas? Biar satu-satu permasalahan terurai. Untuk pengaturan, ya meskipun itu beda klub lah. Ya. Itu yang namanya sama-sama orang Karaban, Pak. Bukan beda klub. Sementara belum sama. Nah, sementara kan belum bisa bersatu. Belum. Lah, itu tapi kan, ke depan masih bisa ya. Amin. Insya Allah bisa. Oke, lanjut. Itu kan kita ngambilnya anak muda-muda Karaban, Pak. Ya. Kita ambil segi positifnya itu anak muda Karaban. Jadi kita kasih jadwal hari Sabtu untuk pemakaian lapangan. Sabtu ya. Sabtu. Setiap Sabtu. Yang di luar Merpati. Karena Merpati kan tadi ada 3 toh. Anak-anak U16, U40 kan berarti sudah paling kan 3 hari tuh. Sampai lebih. Berarti yang teman-teman yang lain juga dapat ya. Dapat, Pak. Setiap Sabtu free ya. Free. Untuk teman-teman band sama-sama berkompetisi santai. Mandangnya kan anak muda-muda Karaban, Pak. Ya. Jadi meskipun belum bisa bergabung, tapi masih kita kasih kesempatan. Tapi dulu juga termasuk sahabat-sahabat juga loh. Iya. Kan harus tahu anggota. Didik semua itu. Harus tahu dud bareng re sahabat. Apa yang golek apa ya? Makanya itu, Pak. Saudara yang anggota, Pak. Iya. Tak kasih hari Sabtu. Sementara sehingga sampai dengan nanti bisa penyatuan dan pengaturan, apalagi nanti kalau sudah ada ADART. Sementara itu ya? Iya. Terus? Nanti kalau ada penyatuan kan kita bisa rubah lagi, Pak. Mau jadwal hari apa gitu kan. Termasuk juga termasuk untuk pengelolaan lah. Saya ditotok bareng-bareng, dipakai sama-sama gitu. Itu sudah ada tahunnya ya, lapangan itu? Sudah? Yang sebelah timur ada, yang sebelah barat belum. Coba ajukan nanti ya. Sementara ini baru bikin band pemain. Tempat sampah sama papan skor. Oh gitu ya, untuk tahun ini ya? Tahun ini ya. Jadi nanti ada papan skor, tempat sampah, juga untuk band pemain. Itu sudah berjalan, Pak. Sudah jadi. Sudah jalan ya. Sudah jadi. Sejauh ini dari desa, dari para pengusaha atau dari mana, Mas? Dari desa, Pak. Itu desa, dari desa. Masih dari desa. Dan ada pengusaha yang pengen nggak boleh? Yo silakan. Boleh. Sangat terbuka. 24 jam, Pak. Ya, jadi ini sangat ya. Dan siap melaporkan seterbuka ya, transparan, terbuka dilaporkan terkait dengan pendanaan dan sebagainya ya, untuk pembangunan itu. Ya nanti kapan-kapan tak malah cross check lah. Gitu ya. Olahraga di situlah, Pak. Fisik situ. Oke. Tambahan sedikit, Pak. Ya. Untuk jadwal yang 1 minggu itu, kita sudah ada jadwal masing-masing untuk SSB. Itu hari Rabu. Rabu. Sama Minggu yang pasti, Pak. Rabu Minggu juga ya. Terus ada tambahan Jumat. Itu kalau pelatihnya bisa. Waktunya ada. Rabu. Berarti Minggu pasti. Jumat tambahan. Ya, tambahan. Oke, 3. Dan dengan adanya podcast ini, saya berharap bagi orang tua yang mendengarkan atau melihat bisa mendaftarkan anaknya. Untuk saat ini masih gratis, Pak. Mulai umur berapa dan berapa? Umur 8 sampai 12 tahun. 8 sampai 12 tahun. Sistemnya piye, Mas? Ada pelatih, ada macam-macam. Ada pelatih, Pak. Gratis tuh, gratis, Pak. Bayangkan, padahal beli-beli nggak mungkin gratis, pelatih juga nggak mungkin loh. Ini kan sesuatu ya. Soalnya pelatihnya kan dari kita sendiri, dari anak Karaban, asli putra Karaban. Yang sudah berpengalaman ya. Ya sudah pernah dapat lisensi kepelatihan. Kita di Karaban ada 2, Pak, pelatih yang mendapat lisensi. Karaban sendiri? Mas Agus sama Pak Sarwi. Jadi ada 2 orang. 2 orang itu ya. Yang sementara untuk yang mengurus itu Mas Agus. Mas Agus ya. Dulu sudah ada banyak anak yang daftar, Pak. Sudah ada 40 anak.
sampai 50 anak. Hmm. Tapi dulu terkendala adanya mungkin Oke. ada kesenian yang membuat anak itu beralih, Pak. Oh. Kesenian lah. Oh, Kesenian gitu ya. yang bikin anak itu beralih dari SSB ke kesenian Senian itu. ya. Jadi banyak yang keluar. Tapi sekarang sudah mulai. Sudah mulai lagi ada 10-15 anak sudah mulai. Ini kita masih membuka SSB itu untuk seluruh warga Karaban. Karaban terbuka Anak-anak ya. Karaban. Terbuka ya Nggih. untuk setiap hari apa dan kemana daftarnya. Nah ini. Setiap hari Rabu sama Minggu. Kalau hari Rabu jam 15 jam 3 sore. Ya. Untuk yang Minggu jam 7 pagi. Oh Minggu 7 pagi ya. Kalau mau daftar bisa di saya langsung atau Mas Agus, Mas Supre sama Pak Ali. Kontak person bro, nomor HP. Kontak person untuk saya Ah. 082 Ya. 3000 Ya. 28878. Ya, nanti Atau kita ke tempat sampaikan. saya juga boleh. Ya. Silakan. Jadi terbuka loh ini, terbuka siapa boleh mendaftar dan iki mumpung gratis apalagi ya potensi Karaban ini mbok golek Sangat luar biasa, Pak. bocah cilik 1000 enak Karaban iki. Dadi Luar biasa. memang wis turah-turah itu loh. Iya, Dan soalnya- nanti dari situ kan muncul bibit-bibit yang Bibit ya itu. bibit yang bisa dipilih itu. Oke, Mas. Kita akan masuk untuk ke setiap tingkatan ya. Tadi kan sudah sejarahnya, semprotnya, romantikanya ya. Sekarang kita masuk ke tingkatan panjenengan ya. Dari tiga tingkatan itu tadi sudah sampaikan untuk yang anak-anak SSB, untuk yang U16 gimana itu? Tiap hari apa dan bagaimana kalau misalnya berminat gitu Mas Teh? Ini untuk yang U16 ya, Pak. Hmm. U16 dulu pernah ada, kita bikin ada satu tim lah, Ya. sekitar 20 orang sudah. Hmm. Cuma setelah ada pergantian pengurus, Hmm. itu sudah nggak latihan lagi. Oh. Kita juga nggak tahu kenapa. Tadi yang terjadi kekurang sinkronan tadi. Iya, kenapa nggak mau latihan? Hmm. Terus terpaksa saya yang dulu Pak mengurus, saya Mas Topik sama Mas Rian, Pak Sami juga. Setelah itu grup saya hapus karena setiap tak ajak latihan itu nggak ada yang komen, nggak ada yang datang. Terakhir pas Mas Rian itu libur di liga, sudah kami sempatkan untuk bikin turnamen. Sudah ngajak Demak, Kudus, Ya. sudah deal. Terus yang latihan cuma berapa orang, terpaksa kami gagalkan, batalkan. Untuk yang 16 saat ini belum ada, Pak. Oh, belum ya. Kalau yang 40 setiap 40, hari. terus 40 dulu rencana Jumat latihannya, setiap Jumat. Setiap Jumat ya. Tapi kan tadi Jumat kepake tadi. Ya itu untuk yang Lihat sikon berarti ya. Sikon. Oh, mana yang masuk ya situ aja. kalau ada yang SSB kok latihan, yang senior mundur. Atau kalau enggak di jadwalnya diubah, Ya, dimajukan. disuit lah ya. Hmm. Jadi dari problem itu kami sangat berharap sekali ya selaku warga dan pemerhati lah gitu aja, pemerhati olahraga di Karaban supaya ini segera terurai dan bisa dicarikan solusi yang terbaik ya. Dan mungkin kedepannya ya pasti kan ada itu namanya pengurus kan tidak paten, Iya, itu kan ada, wes dirembuk bareng-bareng Iya. Pak. Dirembuk bareng-bareng. Kalau tetap di luar tetap repot. Justru ayo kita berbenah, kita berdiskusi, kita bantah tapi di dalam gitu loh, Iya. dalam rumah. Tapi ada yang di dalam, ada di luar tuh repot. Biasanya gitu. Tapi semoga nanti ada solusi lah. Amin. Prestasi. Nah, sekarang dari segi prestasi, ini kan kabarnya kan mau ada turnamen nih. Iya. Itu turnamen juga. Itu yang berapa turnamen? 21, Pak. Oh, U21 ya? U21. Oh, tadi U21 belum ya? U21 gimana U21? Untuk U21 saat ini, Pak, Hmm, kita ikut turnamen di Padikap. Padikam. Padikap Piala apa nih? Piala Bupati? Dispora. Oh, Siswara. Oh. Dari Dinas Olahraga lah Iya. gitu. Oh. Sudah berapa? Sudah mengikuti sampai sejauh apa nih? Mulai Masih. kapan sampai kapan? Mulainya tanggal 5 5 Desember. sampai 13. 5 Desember sampai 13 besok. Desember. Oh, Ini masih penyisian grup. masih posisian grup ya. Ya. Tanggal 13 kayak sedih loh. Enggak. Tinggal 4 hari selesai. Iya. Tapi karena Langsung. Pertandingannya kan 2 kali, Pak.
dalam sehari 2 kali. Oh sama gitu. jam 4. Dan memang pesertanya juga masih sebatas 13 ya. 13 klub bisa diatur lah. Sejauh ini gimana dengan kompetisi itu? Panjenengan melihat dari sisi lawan, terus dari sisi teman-teman, dan sudah gimana skornya? Monggo. Ya kemarin kita tanding dari Pertama Persela Juwana sama Merpati. Alhamdulillah Merpati diberi kemenangan 2-0 Pak. 2-0 ya. Ya, Pertandingan pertama. Oh. Ya nanti sore itu kita tanding sama Jamban Kidul Kidul. itu nanti sore jam 4, setengah 4 lah. Nanti sore ya. Ya, nah. Jamban gitu ya konco-konco itu. Saya juga kenal itu. Saya kenal itu. Oh gitu ya, nanti sore. Loh, ini yang ikut dari mana aja berarti? Selain Merpati, gambaran lah. Dari 13 tuh. Gembong ada. Yang paling oke lah dalam Yang pandangan. paling oke Trangkil menurut kami, Pak. Ya. Trangkil sama Juwana tadi itu. Ngulan B, Ngulan sekarang enggak? Liga semua itu. Enggak ikut. Ngulan ikut. nggak ikut. Dulu kan waktu kita kecil ya. Iya. Kan memang seterusnya Terangkil, Ngulan. Ribut Waiti itu ya. Iya. Sama Ngulan. Sekarang Ngulan jauh ya, beda. Nggak ikut. Malah nggak ikut ya, mungkin ya itu problem pengurus dan sebagainya apa gitu ya. Oh sampai sejauh ini sudah seperti itu dan alhamdulillah pertandingan perdana dengan lawan yang malah pertandingan berat. paling lumayan berat itu termasuk sing wah gitu, alhamdulillah unggul 2-0. Ya kita doakan untuk sukses untuk kedepannya. Amin. Oke, untuk prestasi seperti itu. Oh prestasi, saya lihat beberapa catatan itu jaringan banyak berprestasi loh kemarin di Juwana dan sebagainya. Semenjak kepengurusan panjenengan, prestasi apa aja yang dicapai ya, dan apa kendala dan problemnya kira-kira untuk pembenahannya ke depan. Monggo. Kalau untuk prestasi yang untuk tahun ini, Pak ya, Ya, U21. U21 di Bakaran kita juara 1. juara 1 ya. Terus U40 di Growong juara 1 masih ya? Juara Juara 1. 21 Iya. 40 juara 1. Satu. Dan kita untuk yang saat ini di Padikap U21 kita mohon dukungan dan doa dari seluruh warga Karaban. Ya. Semoga untuk turnamen kali ini bisa maksimal dan bisa membawa nama harum desa lagi Ya, di ya. juara. Itu harapan kami yang untuk yang Targetnya terakhir gitu ini, ya, Pak. targetnya gitu. Kita ada berapa pemain yang ikut di sama itu cadangan? Terkendalanya untuk saat ini, Pak. Untuk saat ini di tim U21 di Karaban itu talentanya sudah berkurang. Terakhir yang banyak pemain U21 itu tahun 2021. Itu full pemain U21 dari Karaban itu memang full. Setelah itu sudah masa lewatnya. Ya, Sekarang ya, ya. paling banter 6, enggak sampai, Mas. 7. 4, 6 itu di bawahnya paling U. Kalau U16 banyak. Cuma kalau dipakai untuk U21 Belum kan ya. belum, Pak. Belum Belum ya. waktunya. Jadi untuk saat ini memang 4-5 orang lah kalau nggak salah. Ya, ya. Yang Iya. selebihnya kita ambilkan dari Luar. luar. Karena memang kaderisasi adanya itu ya. Iya. Dan ternyata kan berjenjang loh dari SSB U16 U21 berjenjang. Lewat umurnya ya selesai juga. Iya. Dua-dua kan masuknya ke Senior nanti. senior ya, Iya. 40 ya. 23. Oh. Kalau yang lebih itu. Kan Dan di kalau- Pati nggak ada. Umur itu banyak sebenarnya ya. Banyak, Pak. 22, 23, 23 24 banyak. itu ya. Kalau yang 21 semenjak 2020-21 itu udah berkurang. Tapi kalau 18 ke bawah itu banyak. Itu kendala kami dari 2001. Untuk regenerasi. Makanya pernah ada suara, "Loh, juara yo wong Jobo kok." Dari itu, Pak. Kami nyaring di seluruh Karaban. Itu yang 21 sekian persen. Paling banyak itu 22, 18 itu banyak. Ternyata teman-teman ini yang untuk U21 yang beberapa kali juara ya, itu ternyata memang kesulitan di ring seumur itu. Dan ini kan memang kita tidak bisa melawan itu, memang aturan dari pesepak bola juga bahwa umur itu memang tidak bisa ditolerir kayak gitu. Dan
sekarang pun andaikan nanti ada yang masuk dan sebagainya tetap terbuka ya. Iya. Sangat dibutuhkan loh untuk usia-usia seperti itu, dan memang yo jenenge wong Karaban tetap berharap supaya anak Karaban yang muncul kan gitu. Iya. Nek ra ono, belum ono piye meneh. Oh, memang renek gitu loh. Nggih. Oke, untuk rencana ke depan. Ya, rencana ke depan mau dibawa kemana nih Merpati setelah nanti laga selesai, dan mungkin punya cita-cita apa dari para pengurus gitu. Ya intinya kita memperbaiki persepak bolaan Karaban untuk kedepannya ben kita rukun, kita maju dengan persepak bola di Karaban gitu loh. Menunjukkan bibit-bibit yang baru gitu Pak ya. Oh gitu ya. Dan tadi secara berjenjang ya, dan memang secara berjenjang dan terukur lah. Support dari pemerintahan desa sudah bagus. Bagus Pak. Masuk ya, sudah masuk dan tetap dikomunikasikan secara baik, terbuka. Cuman support dari masyarakat ini yang mungkin masih sangat-sangat leta ya, sangat kurang. Padahal membuka diri ya, buka diri. Coba dengan teman-teman nanti akan kita kirim juga ya acara ini ke Karaban juga, biar tergugah lah warga ini. Kita itu punya anak-anak yang memang siap mempertaruhkan nama dan harga diri dari desa terkait dengan dalam bidang olahraga gitu. Oke. Untuk mencapai ke sana tentu ada catatan-catatan, dan ini biar menjadi bekal untuk pengurus yang ke depan atau generasi yang ke depan ya terkait persepak bolaan di Padi. Selaku tadi kan ada masukan, wah kayak gini kan Mas, kita ono kendaraan just tak branding Merpati ya apa itu loh. Permasalahan-permasalahan itu coba dimunculkan sehingga kita ayo bareng-bareng cari solusi ya. Mungkin Pak Ali, masalah apa aja yang perlu dipikirkan dan untuk ke depan perlu dicari solusi bersama itu maksudnya. Kalau untuk kami Pak dari pengurus yang saat ini memang butuh kritikan, masukan, saran. Kami tidak memungkinkan kami benar sendiri enggak. Kami tetap punya kesalahan dan harus dibimbing Pak. Ya. Terus dari kami kita minta inilah bantuan dari segala elemen untuk mensupport paling enggak usia dini ini dijalankan terus. Usia dini agar muncul talenta yang bagus di Karaban. Soalnya bakat anak-anak Karaban di olahraga itu banyak sekali Pak, yang masih terpendam, kurang asahan, kurang pelatihan, dan juga support dari seluruh itu tadi pengusaha-pengusaha. Untuk jalan terus kami membutuhkan materi yang tidak sedikit Pak. Jadi untuk itu dan seluruh warga Karaban yang muda-muda lebih aktif lagi di sepak bola. Ya banyak bidang sih kita memang karena banyak bidang, tapi salah satunya yang memang nyatanya sudah berprestasi ya dan lain sebagainya. Oke, untuk turnamen kira-kira punya kayak itu keinginan wah Karaban bikin turnamen sendiri punya, atau punya tuan rumah itu, monggo diceritakan dan disampaikan. Soalnya gini Pak, kita keseringan ikut event di luar terus Pak. Di Karaban hampir berapa tahun ini nggak pernah ada. Dulu setiap Agustusan itu ada event namanya U12, itu rutin. Tapi sejak pandemi kan nggak boleh libur. Kami berharap untuk tahun depan ada pengusaha-pengusaha mungkin saja Pak Jarto sendiri yang mau bikin event. Dan aku siap loh. Soalnya gini Pak, event itu salah satu menjaring talenta-talenta yang ada di Karaban. Oh anak ini nggak pernah olahraga sepak bola, ikut turnamen kok bagus, bisa nanti masuk ke Merpati. Jadi bibit untuk ke depan. Untuk event-event saya berharap setahun minimal 2-3 kali lah Pak. Kalau di Karaban itu untuk semua olahraga lah, nggak sepak bola saja. Sejauh ini belum ya? Tahun belum pernah. Andai kan ada itu biasanya loh ya, warga Karaban itu akan terusi oh ternyata ada kegiatan itu sehingga muncul tadi loh dermawannya itu. Kalau nggak ada wujudnya kan puyeng Mas. Kita bantu yang gitu ya, tapi juga berkeinginan ya. Dan kira-kira siap ya kayak gitu ya? Siap. Aku biar tahu jauh. Padahal aku menghapus satu turnamen saya mau ke depan loh ya. Wes, aku bersedia menghapus satu turnamen
tak cukupi. Oh, tapi Siap. ke depan nang jero sih. Coba ngeluh. Jero ya. Jero saya satu turnamen apa? Boleh volley, boleh bola, boleh apa jebret kan saya juga ada target-target untuk itu ke depan. Ayo kita buktikan ya. Ini karek deal Pak, karek setahun. Itu nanti monggo. Nanti dikerjakan terus dioptimalkan. Saya juga pengen makanya selang waktu yang 1 tahun ini ayolah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-teman ditoto bareng-bareng sing apik gitu. Ya saya gitu. Oke, mungkin ada tadi harapan ya. Ada yang masih disampaikan terkait harapan? Kalau harapan kami gini Pak. Ya. Ya terkait suara di luar lah. Semoga kedepannya kita bisa bareng-bareng memperbaiki kepengurusan atau kekompakan dalam satu tim Merpati Putra. Duduk bareng, berjalan bareng, supaya tidak ada kesenjangan lah antara yang sana sama yang sini. Bareng-bareng kita satu tujuan, majukan Merpati lebih tinggi gitu, terbang lebih tinggi. Dan bahkan dari segi organisasi pun bisa dirembuk bareng-bareng tuh. Iya. Saya mana cari orang-orang yang berpengalaman atau berpotensi, memang gelem mikirno olahraga kan. Silahkan. Siapapun boleh. Boleh Pak. Iya, di depan boleh memimpin, boleh monggo itu. Secara demokratis ya. Iya. Dan bonusnya itu saya dalam bikin turnamen tak cukupi kabeh A sampai Z. Tapi aja tanita sing gede nisan, Sapati, perlu belum ada di Jawa Tengah. Di Karaban belum ada Pak. Kalau yang di luar. Tapi dulu sudah pernah ya? Dulu sudah pernah. Belum ya? Belum Pak. Tapi SSB sudah ya. Nah SSB kan kecil lah Pak, masih skala kecil. Yang ini yang U16 ini loh kan, kalau sudah dewasa itu kan heboh. Syukur ada tahapan turnamen untuk semua umur. Itulah lebih bagus lagi. Lebih keren ya? Iya, dari usia dini, remaja, aku bisa senior itu. Daripada gue nyupal apa. Podo-podo. Akhirnya kan kelihatan nanti efek ke depannya. Itu sebagai cerita ya. Rukun, bareng-bareng, organisasi ditata bareng-bareng, terbuka, demokratis, transparan, bonusnya turnamen tanggung jawab saya. Ke depan. Ini aku saling gesek. Itu gitu ya. Mungkin sebagai penutup mungkin ada tadi sudah disampaikan semua, teman-teman. Turnamen oke, untuk yang U2 prestasi tadi kan U16, U24, U40 juara di Growong, Pak. Growong ya. Se-Kabupaten Pati ya. Untuk level yang keluar, kemarin kan kita kan juga Persipa, ada yang masuk Persipa anak-anak. Persipa itu Porprov ada, Pak. Oh, Porprov ya. Oh, ada. Anak Karaban juga ada dulu Persipa, anaknya Pak Sarwi Persipa. Oh, pernah ya. Tapi yang pas Liga 3 dulu. Oh, yang tahun periode kemarin. Liga 1 Mas Rian. Kalau yang dari Liga 1 ada anak Karaban. Ada juga ya. Ada. Mas Rian, PSIS Semarang. Ya, ini kan sesuatu prestasi. Banyak kalau prestasi untuk di bidang sepak bola yang main di tingkat nasional banyak, Pak. Banyak juga Mas ya. Rian di PSIS Semarang. Adiknya Bayu di Semarang juga di PPLP Semarang. Terus Mas Wiwin di Porprov, di Persipa juga pernah. Nah, iya, ini kalau banyak tidak untuk sepak bola. Karena memang kita itu memang jago di sepak bola. Iya. Pasti bakat-bakat itu akan turun ke anak-anak itu loh. Kalau tidak dipompa atau diperhatikan mana-mana hilang blok. Iya, sayang sekali. Itu. Sebagai penutup mungkin ada hal-hal pesan kesan masing-masing nih. Pesan kesan ya tadi untuk bagaimana memajukan olahraga, pesan kesan juga untuk para pengusaha Karaban, pesan kesan juga untuk para anak-anak muda yang berminat bergabung. Monggo dari Pak Ali dulu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya tujuannya semoga persepak bolaan di Karaban ini lebih baik, lebih maju dan rukun dan solid di pengurusan. Itu Pak. Dan semuanya sudah siap mensupport olahraga di bidang apapun di Karaban. Siap. Itu masih. Harapannya gitu Pak Ali. Monggo, lanjutin. Untuk saya pesan untuk seluruh anak-anak mungkin di usia dini untuk saya Pak yang masih
berkeliaran, belum mendapatkan apa itu kegiatan yang positif, kami dari pengurus Merpati membuka SSB. Silakan yang mau daftar gratis bisa langsung ke saya, atau pas saat latihan hari Rabu dan Minggu bisa langsung ke lapangan. Rabu jam 4, Jam 3, Pak. oh, jam 3 ya. Kalau Minggu Itu jam 7 gitu. Langsung di lapangan Lapangan juga bisa itu. Terus angger nggawa sepatu rek. Sepatu langsung gitu. Melu nyaduk. Monggo jenengan, Mas. Nek harapan saya seperti rukun, Pak. Rukunnya Nggih. paling utama rukun. Nggih. Karena dengan Paling utama kerukunan, rukun. Kompak. Iya. dengan kerukunan dan kompak itu bisa kemana-mana. Kalau sudah di dalam itu kerekeran, keluar susah, bro. Susah, Pak. Tapi nek kita solid di dalam, Lah. keluar Keluar baru bagus. akan disegani. Gitu ya. Iya, Pak. Harapannya gitu, dan saya tahu lah harapannya lagi teman-teman ini tolong teman-teman pengusaha dan lain sebagainya disupport dengan cara yang monggo lah setiap saat dilaporkan juga secara terbuka untuk siapa dan siapa, dan mungkin perlu disampaikan, Mas, perlu disampaikan mungkin bagaimana lah cara kita memberikan rasa terima kasih ke para pengusaha, misalnya pas latihan ada banner, ada logo dari pengusaha ABC, ya itu juga perlu juga ini loh yang pada membantu kita itu juga perlu juga. Rencana ke depan memang itu, Pak. Itu ya. Untuk tahun depan kami open sponsor, Pak. Nah, Jadi nanti setiap di pinggir lapangan itu ada banner. ya, Jadi ya, nama usahanya Ya. orang itu nanti dipasang di pinggir-pinggir lapangan. Ya. Itu rencana kami. itu murah, ringan, tapi wong ya, oh iya ya, aku itu kapan-kapan tak syutingi. Siap. Kan itu ya. Jadi nanti bisa syutingnya juga. Saya juga janji dengan anak voli belum terlaksana juga nih. Pas Kan peresmian berdekatan. saya utusan, pas saya pergi itu. Iya. Tapi setelah itu enggak ada kelanjutan. Mau ada turnamen juga. Aku ngomong, Iya. penontonmu besok nondi dipikir sih, jajal dicari solusi gitu. Ditata sing apik ben parkir yang genam, apa-apa ya aman gitu loh. Nggih. Untuk infrastruktur lapangan yang kurang apa? Nah, Pumbung ingat saya, wah wis tekan penutup jadi mau. Untuk infrastruktur Tadi pondasi tadi beberapa pondasi arah oke ya. Terus pondasi yang ke barat yang belum, Pak. ya, terus Terus untuk ini apa itu got itu kan masih drainase ya. tanah drainase, Pak. Oh. Belum di apa namanya? Biar airnya itu Lancar. ya lancar, tidak ngecembong di tengah gitu ya. Dan juga untuk yang lain sudah ada, Pak. Hasan lari. Nah, sama jogging track. Jogging Rencana. track ya. Jogging track ya. Kalau ada yang Nunggu dana turun, Pak. Iya, iya. Nek jenenge lapangan iki dibiyo ana 10 miliar. Nggih. Betul ya. Jadi pasti sangat membutuhkan dan sangat mengharapkan dari semua pihak. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Ya, Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih, dan mudah-mudahan dari acara ini bisa membuka wawasan kita juga, saya pribadi, juga teman-teman pengusaha di rumah, juga teman-teman anak muda yang atau bapak-bapak yang punya anak untuk memasukkan anaknya ke dunia olahraga, dan juga bisa memberikan satu pemahaman ke teman-teman yang kebetulan sekarang masih ada di luaran sana. Iya. Ayo rangkulan bareng-bareng, ditata bareng-bareng. Saya juga bersedia untuk mengakomodir, untuk menyatukan dan mereorganisasi secara baik, secara demokratis dan secara terbuka. Dan angger wis iso kompak, aku siap nyponsori rek sok. Teman-teman ke depan aku siap gitu. Itu ya. Kita ulang-ulang ben terbuka. Nah, aku rukun untuk apa? Itu kan untuknya ya semakin besar itu olahraga kita. Terima kasih. Ada kata-kata saya mohon maaf. Rukun selalu, salam semangat kita, salam S3, sedulur, Sugiarto, salam asih turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.